Pesan darurat dari langit. Bumi dalam bahaya. Bagian 7. Jalan menuju peradaban transenden. Tidak ada peradaban yang dihancurkan oleh musuh luar. Semua peradaban hancur dari dalam karena kehilangan arah. Begitu juga dengan bumi. Makhluk cahaya dari Federasi Interdimensional menyampaikan bahwa bumi, dalam sejarah kosmis, bukanlah satu-satunya planet yang mengalami ledakan teknologi dan kehancuran moral secara bersamaan. Banyak dunia sebelum ini telah jatuh. Bukan karena tidak cukup cerdas, tetapi karena terlalu percaya bahwa kecerdasan cukup untuk menyelamatkan. Mereka memiliki alat, sistem, bahkan kekuasaan lintas bintang. Namun satu hal yang hilang dari mereka, kebijaksanaan. Mereka menyebutkan bahwa bumi sedang berada di ambang gerbang. Satu langkah lagi, manusia akan menentukan apakah mereka layak memasuki fase peradaban transenden, sebuah bentuk kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, keserakahan, atau ilusi tentang kekuasaan. Peradaban transenden tidak berarti hidup tanpa teknologi. Justru sebaliknya, teknologi hadir dalam bentuk paling halus dan efisien. Namun peradaban seperti ini tidak mengukur kemajuan dari GDP, jumlah gedung pencakar langit, atau panjang tol. Mereka mengukur kemajuan dari kedamaian dalam diri, hubungan antar manusia, dan keharmonisan dengan makhluk non-manusia. Makhluk cahaya menjelaskan bahwa syarat memasuki fase ini sangat sederhana, namun paling sulit dicapai oleh spesies manapun. Kesediaan untuk tidak menjadi pusat segalanya. Karena selama manusia masih berpikir bahwa dunia diciptakan untuk mereka, maka mereka akan terus menghancurkan dunia demi kepentingannya. Selama manusia masih menempatkan dirinya sebagai penguasa bumi, bukan bagian dari jaring kehidupan, maka mereka tidak akan bisa naik tingkat dalam tatanan kosmos. Namun cahaya tidak padam. Mereka menunjukkan bahwa kesadaran baru sedang tumbuh. Tidak di parlemen, tidak di istana, tidak di forum-forum elit. Kesadaran baru itu tumbuh di rumah-rumah kecil, di ladang-ladang sederhana, di hati orang-orang yang mulai memutuskan untuk hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih lembut terhadap alam. Mereka adalah pelopor senyap, tidak muncul di berita, tidak viral, tidak mengejar pengikut. Namun mereka sedang membangun fondasi. Karena mereka tahu, bangunan baru tidak bisa berdiri di atas puing-puing lama. Puing-puing itu harus dibersihkan. Dan itu berarti menerima kenyataan bahwa peradaban lama harus runtuh, bukan untuk dihancurkan dengan kebencian, tetapi untuk memberi ruang bagi yang baru. Salah satu penelusur spiritual menceritakan bahwa dalam visinya, ia melihat dunia yang sangat berbeda. Di sana tidak ada konsep uang seperti sekarang. Tidak ada perusahaan raksasa yang memonopoli segalanya. Tidak ada pemimpin yang dielu-elukan. Yang ada hanyalah komunitas yang saling terhubung. Setiap manusia sadar akan perannya dalam menjaga harmoni. Mereka menanam pohon seperti menulis puisi. Mereka membangun rumah seperti berdoa. Mereka tidak saling membandingkan, karena mereka tahu setiap jiwa punya jalannya. Dan yang paling menakjubkan, tidak ada penjara. Karena tidak ada yang merasa berhak menghukum sesamanya, dan tidak ada yang merasa perlu melukai demi merasa berkuasa. Makhluk cahaya menyampaikan bahwa visi ini bukan utopia. Ia adalah kemungkinan nyata, jika manusia berani mengubah arah. Mereka menyebutkan bahwa tanda-tanda transisi sedang berlangsung. Iklim menjadi tidak menentu. Sistem politik mulai keropos. Kepercayaan pada tokoh mulai runtuh. Dan ini bukan malapetaka. Ini adalah gejala bumi yang sedang menggugurkan beban lama. Karena tidak ada kelahiran tanpa rasa sakit. Tidak ada fajar tanpa gelap yang penuh. Maka ketakutan, krisis, dan kekacauan hari ini adalah awal, bukan akhir.
Namun mereka juga memperingatkan bahwa jika manusia gagal memaknai masa transisi ini, maka mereka akan menciptakan bentuk baru dari tirani, tirani teknologi. Karena teknologi akan terus maju, terlepas dari kesadaran manusianya. Dan ketika kesadaran tertinggal, teknologi berubah dari alat menjadi tuan. Maka dunia akan penuh dengan mesin, tetapi hampa dari jiwa. Akan ada robot yang mengatur segalanya, namun tidak ada cinta dalam kebijakan. Akan ada sensor yang membaca pikiran, tetapi tidak ada belas kasih dalam pelaksanaannya. Inilah distopia sejati, bukan kehancuran fisik, tetapi kehilangan makna hidup. Oleh karena itu, makhluk cahaya berkata, satu-satunya jalan adalah revolusi batin. Bukan sekadar reformasi sosial atau politik, tapi perubahan dari dalam. Perubahan yang membuat manusia bertanya kembali, siapa aku? Untuk apa aku hidup? Dan bagaimana aku bisa menjadi bagian dari kesembuhan dunia ini? Bagian ini adalah undangan, bukan perintah. Karena peradaban transenden tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dipilih. Dan setiap manusia adalah benih kemungkinan. Setiap detik adalah ladang pilihan. Maka jika engkau masih merasa kecil, tak berdaya, dan tak berarti, ingatlah, akar pohon yang paling dalam, bahkan tidak pernah terlihat. Namun ia mampu menyangga pohon tertinggi. Makhluk cahaya menutup bagian ini dengan satu kalimat. Yang terpenting bukanlah tentang apakah manusia bisa diselamatkan, melainkan apakah manusia mau berubah untuk lebih sadar. Dan inilah akhir dari pesan mereka dalam bagian ini, namun bukan akhir dari perjalanan kita. Karena jalan menuju peradaban transenden bukanlah garis lurus yang bisa dilalui dengan langkah terburu-buru. Ia adalah pendakian perlahan yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa-jiwa yang rela merendah, memeluk kesalahan, dan bersedia belajar kembali dari alam semesta yang selama ini kita abaikan. Maka jika hatimu mulai bergema, jika kata-kata ini membuka ruang di dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kebisingan, itu tandanya kamu telah menerima isyarat. Isyarat bahwa masih ada babak berikutnya, sebuah ajakan untuk naik satu tangga lagi dalam tangga kesadaran. Perjalanan ini belum selesai. Karena setelah langkah menuju peradaban transenden, akan datang bagian yang lebih dalam lagi, bagian yang mengungkap rahasia tentang pusat kesadaran tertinggi, tentang cahaya yang tak hanya datang dari langit, tapi juga bangkit dari dalam diri manusia sendiri. Bersiaplah. Bagian selanjutnya akan membuka pintu menuju inti dari seluruh pesan ini, sebuah kebenaran kuno yang telah lama disembunyikan, dan kini akan dinyalakan kembali. Karena saat manusia mengenali dirinya, maka semesta pun akan membuka dirinya. Bersambung.